Ku melihat diriku betapa rapuh dan terbatasnya aku. Ku melihat sesamaku betapa jauh dan berjaraknya kita. Ku melihat sekelilingku betapa hancur dan rusaknya alam ini. Oh, Allah hadirlah dan pulihkanlah kami, maka kami akan bersukacita dan bergembira karena kebaikan-Mu. Jemaat dimohon berdiri, mari kita menyanyi PKJ 12 bait pertama dan ketiga, Kami Muliakan Nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu, Maharaja semesta, anak domba yang tersembelih, Kau yang ada selamanya. Raja surga, Raja dunia, bumi dan isinya, Kaulah Raja alam semesta, Kau yang maha mulia. Saudara-saudara yang kami kasihi, mari kita memulai kebaktian ini dengan keyakinan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kami kasihi, minggu ini adalah minggu terakhir menurut kalender gerejawi sebelum kita mulai minggu Advent pada minggu depan. Pada minggu ini kita merayakan Minggu Kristus Raja. Kristus sebagai Raja. Raja yang bagaimanakah Kristus itu? Tema khotbah kita mengatakan Raja yang menggembalakan. Dengan berpola pada pengembalaan Kristus, khotbah ini diharapkan memotivasi kita untuk bisa melakukan pengembalaan seperti Kristus menggembalakan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa. Kami menghadap tahta-Mu yang Tuhan. Kami datang untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dalam hidup kami sehari-hari, kami telah banyak melakukan perbuatan, perkataan, pikiran yang menyimpang dari firman Tuhan, yang telah melukai, bahkan merugikan sesama kami. Ampunilah Tuhan, dan selanjutnya tuntunlah kami agar kami bisa melakukan kehidupan yang baru dengan berpegang pada firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, mendengarkan berita anugerah. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Mikha pasal 7, ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni dosa
dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milikmu sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dinobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasihnya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Dia nobatkanlah Sang Raja yang baka, pencipta alam semesta, sempurna dan megah. Hormati penebus yang agung mulia, Sang Anak Domba yang kudus, terpuji selamanya. Saudara-saudara yang kami kasihi, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan agar Ia menolong kita dan memberkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami kembali menghadap tahta-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami sungguh merasakan betapa besar berkat, perlindungan, dan kasih-Mu kepada kami hari lepas hari. Kami bersyukur atas kesehatan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, sehingga hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, bekerjalah dengan Roh-Mu yang kudus, mampukanlah kami agar kami bisa memahami firman Tuhan dan melaksanakan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena hamba-hamba-Mu, kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil. Injil Matius pasal 25, ayat 31 hingga ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46.
46. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawan aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia
adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang kami kasihi, raja adalah orang yang paling dihormati dan sangat dihargai dalam sebuah kerajaan. Selain memerintah dalam kerajaannya, raja adalah juga orang yang berkuasa. Apalagi pada zaman dulu, sebelum ada jabatan Perdana Menteri dan sebagainya, seorang raja bisa berbuat apa saja yang ia mau. Bahkan perbuatan yang mendatangkan dosa dan yang bersifat semenang-menang sekalipun bisa dia lakukan. Contohnya ada Raja Daud. Ia bisa begitu saja mengambil Batsheba, istri Uria, istri orang lain menjadi istrinya. Dan untuk mencapai niatnya yang jahat itu, dengan cara yang licik dan kejam, ia membunuh Uria. Raja lain, Raja Ahab. Ia menyerobot kebun anggur Nabot dengan cara yang jahat. Raja Ahab pada waktu itu tertarik akan kebun anggur Nabot yang letaknya dekat dengan rumah Raja Ahab. Namun Nabot menolak untuk menjual atau menukar kebun itu, sebab kebun itu adalah milik pusaka nenek moyangnya. Karena tidak berhasil membujuk Nabot, dengan bantuan Isabel istrinya, Nabot lalu difitnah seolah-olah ia telah mengutuk Allah dan raja. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Tuduhan itu hanyalah rekayasa belaka. Akibatnya rakyat marah, melempari Nabot ini dengan batu sampai mati. Lalu Raja Ahab dengan leluasa mengambil kebun anggur itu sebagai miliknya. Jahat ya, mengambil kebun anggur orang lain dengan cara membunuh pemiliknya. Inilah beberapa contoh perbuatan raja yang jahat pada zaman dulu. Tapi tidak semua raja berbuat jahat, saudara-saudara. Ada juga raja yang baik. Salomo misalnya. Salomo adalah raja yang bijaksana. Pada suatu malam Allah menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta harta benda, tidak meminta kemuliaan atau umur panjang dan sebagainya, tetapi dia minta hikmat dan pengertian supaya ia bisa memimpin bangsanya dengan bijaksana. Dengan kebijaksanaannya inilah ia mampu kemudian hari menyelesaikan pertikaian antara dua ibu yang memperebutkan seorang anak yang masih hidup. Yang masing-masing ibu itu mengaku itu anaknya yang masih hidup itu. Saudara-saudara yang kami kasih, di dunia ini kita mengenal ada banyak raja. Banyak di antara mereka yang memerintah dan suka dihormati. Namun menurut tema khotbah kita hari ini, ada raja lain yang tidak mengejar penghormatan. Ia sungguh-sungguh mau melayani dan menggembalakan. Raja itu adalah Tuhan Yesus
Kristus. Tema khotbah kita hari ini membicarakan tentang raja itu, raja yang menggembalakan. Tema ini disampaikan bertepatan dengan Minggu Kristus Raja yang dirayakan pada minggu terakhir minggu ini sebelum kita memasuki masa Advent. Bagaimanakah tugas penggembalaan yang diharapkan oleh raja itu? Tuhan Yesus menyaksikan tugas itu dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dalam bagian Alkitab ini disaksikan ketika Yesus datang kembali nanti, ia akan memisahkan orang-orang seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang akan meminta pertanggungjawaban manusia atas hidup dan pelayanannya di dunia ini. Dalam hubungan inilah, saudara-saudara, judul bagian Alkitab Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini diberikan judul penghakiman terakhir oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika Tuhan Yesus datang kembali kelak, ia akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Mengapa demikian? Kata Tuhan Yesus, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Orang-orang ini heran dan berkata, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Orang-orang ini heran, kayaknya gak pernah mereka melakukan itu semua kepada Tuhan Yesus. Apa jawab raja itu? Saudara-saudara, raja itu menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Begitu juga raja ini akan berkata kepada orang-orang yang tidak pernah melayani sesamanya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Mengapa begitu? Kata Tuhan Yesus, "Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Orang-orang ini membela diri dan berkata, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang,
atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Ternyata saudara-saudara, apa yang kita buat untuk orang lain, termasuk untuk orang yang hina sekalipun, dipandang Tuhan Yesus sebagai perbuatan kita kepadanya. Kalau kita melayani mereka, sebenarnya yang sedang kita layani adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara yang kami kasihi, Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini mengandung sejumlah pengajaran yang bermakna bagi hidup kita. Pertama, perikop ini mengajarkan kita untuk menggembalakan sesama kita seperti Tuhan Yesus yang juga telah menggembalakan kita. Di dalam menggembalakan hidup kita, Tuhan Yesus telah menjaga, memelihara dan menolong kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Terlebih ketika kita sedang mengalami kesukaran, sakit penyakit, dan penderitaan dalam hidup kita. Ketika orang takut terhadap COVID-19 ini, Tuhan Yesus tetap menjaga kita dan menggembalakan hidup kita, supaya kita tidak takut dan terlindungi dari segala penyakit itu. Sebagai gembala yang baik, Yesus bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia sendiri pernah menyatakan hal itu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini benar-benar telah dia buktikan melalui kerelaannya untuk menderita dan mati di atas salib Golgota. Ia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ia mati untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, saudara-saudara, penggembalaan pada dasarnya merupakan tindakan yang memelihara dan mempedulikan. Di dalam melakukan penggembalaannya, Tuhan Yesus memelihara dan mempedulikan kita. Begitu juga dengan kita. Dengan melakukan penggembalaan pada sesama kita, kita dipanggil untuk memelihara dan mempedulikan sesama kita. Bahkan lebih dari itu, kita dipanggil untuk memelihara dan mempedulikan juga lingkungan hidup kita yang saat ini sudah rusak. Ketiga, di dalam menggembalakan kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Tidak. Kita tidak boleh pilih kasih. Kita tidak boleh hanya menolong kawan-kawan kita sendiri. Kita tidak boleh menolong hanya yang kaya dan berkedudukan tinggi. Tidak. Tapi siapa saja yang membutuhkan perhatian harus kita perhatikan. Siapa yang membutuhkan pertolongan harus kita tolong. Dan siapa yang membutuhkan pelayanan harus kita layani. Tindakan yang tidak membeda-bedakan orang ini telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Siapa saja yang membutuhkan pertolongan, ia layani. Tidak peduli apakah dia orang Yahudi, orang Samaria, atau orang yang berkebangsaan lain. Yang keempat, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang-orang yang digembalakan di sini adalah orang-orang yang lemah dan sedang membutuhkan pertolongan. Siapa mereka? Di sini dikatakan mereka adalah orang yang lapar, orang yang haus, orang asing, orang telanjang yang tidak punya pakaian, orang sakit, dan orang yang dipenjara.
Itu kita baca dalam ayat 35 dan 36. Mengapa orang-orang yang disebutkan Yesus ini adalah orang-orang kecil dan lemah? Karena orang-orang yang seperti inilah yang seringkali terpinggirkan dan terlupakan dalam kehidupan masyarakat. Padahal orang-orang yang kecil dan tidak berdaya ini dipakai Tuhan untuk menggambarkan diri Tuhan Yesus. Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi mereka adalah Yesus sendiri. Di sinilah kita melihat Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk melayani orang-orang yang sering tidak dipedulikan, yang sering dikucilkan dan diabaikan oleh masyarakat. William Barclay pernah mengungkapkan dalam bukunya bahwa perumpamaan Tuhan Yesus ini pernah memberkati hidup seseorang yang bernama Fransiskus dari Assisi. Mungkin saudara kenal nama itu. Fransiskus adalah orang yang sangat kaya. Dia keturunan bangsawan dan sangat bersemangat. Tapi Fransiskus ini merasa hidupnya tidak bahagia. Dia merasa bahwa hidupnya tidak lengkap. Lalu pada suatu hari, ketika ia sedang naik kuda, ia bertemu dengan seorang penderita lepra yang tidak disukai orang, yang sangat menjijikkan karena penyakit lepra ini. Sesuatu kemudian bergolak dalam hati Fransiskus ini, sehingga ia turun dari kudanya. Ngapain? Ia memeluk penderita yang malang itu, dan melalui tangannya wajah penderita kusta itu dilihatnya berubah menjadi wajah Kristus. Ternyata Kristus hadir di tengah-tengah orang yang menderita. Saudara-saudara kami kasih, sebagai orang-orang beriman kita tentu telah merasakan bagaimana Tuhan telah menggembalakan hidup kita. Kita telah merasakan bagaimana Tuhan memelihara dan mempedulikan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu memelihara, menolong, dan memberkati hidup kita. Sekarang kita pun dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menghadirkan Kristus melalui penggembalaan kita. Tema khotbah kita mengajak kita untuk menghadirkan Raja yang menggembalakan itu melalui penggembalaan kita terhadap orang-orang lain. Sudahkah tugas itu kita lakukan? Akankah kita dianggap Tuhan Yesus nanti menjadi seperti domba dan bukan kambing kalau Tuhan datang kedua kali? Kita menggembalakan dan melayani sesama seperti Ia telah melayani kita. Semoga hidup kita berguna bagi Tuhan dan sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kasih-Mu kepada kami dan yang mengajak kami untuk bisa melayani sesama kami, termasuk orang-orang yang sering tidak dipandang dalam masyarakat ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk bisa memberikan pelayanan kami, penggembalaan kami dengan sebaik-baiknya, seperti Tuhan telah dan akan selalu menggembalakan kami. Kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami doakan juga pada saat ini beberapa rekan-rekan kami, pendeta GKI yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, yang dirawat baik di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Tuhan kiranya memberkati pengobatannya. Tolong Tuhan agar mereka bisa sembuh, karena kami yakin kesembuhan dan kehidupan hanya ada di dalam tangan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami, orang-orang yang merasa takut terkena COVID-19 ini. Tuhan, berikanlah kami semua ini penyerahan dan keyakinan bahwa kami tidak hidup sendiri. Kami berdoa Tuhan bagi tenaga medis dan orang-orang lain yang memberikan pelayanan bagi penderita COVID dan juga bagi penyakit-penyakit yang lain. Berkati mereka. Kami doakan bagi para peneliti yang sedang mengembangkan vaksin dan juga mengembangkan obat-obat baru. Tuhan kiranya memberkati agar upaya ini bisa berhasil. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Berkatilah umat-Mu. Berkatilah juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia dan juga GKI Menteng ini Tuhan. Kami mau menyerahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau memelihara umat-Mu ini. Engkau sendiri yang berkenan menggunakan umat-Mu di GKI Menteng untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, saksi-saksi Tuhan yang setia. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh program kerja kami yang kami lakukan via online, karena saat ini hampir semua kegiatan kami online. Tuhan memberkati juga. Tuhan berkati majelis jemaat dan juga Tuhan berkati akan anggota-anggota jemaat kami, simpatisan dan orang-orang yang selalu mempedulikan jemaat kami. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tuhan, berikanlah damai sejahtera. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, berkatilah
akan bangsa kami. Berikanlah ketenteraman dan kesejahteraan, dan Tuhan sendiri yang berkenan menolong dengan kuasa-Mu agar segala masalah dan persoalan yang dihadapi bangsa kami, Tuhan bisa melenyapkannya. Berkatilah Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para pejabat yang lain, dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai pelosok-pelosok tanah air. Berkatilah mereka. Bapak yang Maha Kasih, kami juga saat ini mendoakan gereja-gereja Tuhan yang telah mulai menyiapkan untuk menyambut Natal. Berkatilah segala persiapan agar kebaktian dan perayaan Natal, walaupun mungkin masih online, tetap mendatangkan makna yang besar bagi kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian PKJ 146 bait pertama sampai ketiga, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang senantiasa peduli dan mengasihi kami. Kami mengucap syukur atas kesehatan, perlindungan, dan berkat yang tercurah dalam hidup kami. Dalam kesempatan ini, kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang kami terima. Berilah hikmat kepada majelis jemaat di dalam pengelolaannya. Kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia
serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Saudara-saudara yang kami kasihi, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, 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 haleluya. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is
起。